bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita harus meyakini, menanamkan di dalam jiwa kita bahwa segala pencapaian, segala kesuksesan, segala kenyamanan yang kita rasakan itu bukan karena kita, tapi karena Allah Jalla Jalaluh yang memudahkannya untuk kita. Kalau bukan karena itu, kita tidak akan pernah sukses. Kita tidak akan pernah nyaman. Maka perbanyak bersyukur kepada Allah dengan hati, lisan, dan raga kita. Kalaupun ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ketahuilah di balik itu ada nikmat yang agung dari Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia dalam kehidupan dunia ini adalah nikmat anak. Dan anak ini benar-benar karunia ilahi. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya kadang-kadang kita ngeliat ada orang miskin punya anak. Fakir. Susah hidupnya. Bahkan mungkin apa yang akan dia makan keesokan harinya, dia masih harus bekerja di hari itu. Atau besok dia harus bekerja. Tapi Allah kasih anak dia. Di sisi lainnya, kita melihat ada orang-orang yang kaya raya, yang berlimpah ruah hartanya, yang memiliki segala fasilitas. Tapi ternyata Allah tidak karuniakan anak. Hendaklah kita menyadari yang punya anak dan yang tidak punya anak, bahwa semua bukan karena kemauan kita, bukan karena keinginan kita. Karena sejatinya semua adalah karunia ilahi dan ikut kehendak pencipta langit dan bumi ini. Kita juga melihat kadangkala ada orang yang anaknya semua perempuan, ada yang anaknya semua laki. Kok bisa seperti itu? Mungkin berangkat ke dokter, dokter ngasih tahu caranya seperti ini kalau kepingin punya anak laki ini dan itu. Ingat, ini bicara karunia. Ini bicara pemberian yang kita harus benar-benar menyerahkan kepada sang penguasa, walaupun kita diperbolehkan bahkan disuruh untuk berusaha. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syura ayat 49-50 tentang karunia ini? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u Wa yahabu liman yasha'. Nah, jangan diturun dulu ya. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Mungkin bisa dibaca lagi. Mbak Siris ke mute, Afwan. Oh ya, afwan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u wa yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Lanjutkan. Nah. Au yuzawwijuhum dzukaranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Allahu Akbar ya jemaah. Semua kembali kepada ketentuan Sang Pencipta. Tapi penentuan itu berdasarkan ilmu dan hikmah. Namun karena anak ini benar-benar sebuah nikmat yang agung, kita melihat bagaimana para nabi itu berusaha berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya anak. Bagaimana cerita Nabi Ibrahim terus berdoa memohon sampai akhirnya Allah berikan kepadanya putra Ismail setelah berumur 86 tahun. Bagaimana Nabi Zakaria tak henti-hentinya berdoa memohon. Walaupun beliau sudah tua renta, sudah beruban, sudah lemah tulang punggungnya, tapi beliau tetap berdoa memohon kepada Allah. Ini menunjukkan anak benar-benar nikmat yang agung. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, begitu kepinginnya beliau punya anak. Beliau menikah dengan istrinya, menikah lagi, tapi nggak punya anak. Sampai ketika lahir Ibrahim, begitu gembiranya beliau dengan kelahiran Ibrahim, sehingga penduduk Madinah mengetahui kegembiraan Nabi alaihi salatu wassalam dengan lahirnya Ibrahim. Tapi tidak lama kemudian, Ibrahim harus meninggal dunia. Dan beliau menggendong Ibrahim dalam kondisi dia sedang sekarat. Nabi meneteskan air mata. Sampai para sahabat mengatakan, wa anta ya Rasulullah, engkau ya Rasul, engkau juga menangis ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, innaha rahmah, itu rahmat, itu kasih sayang. Innal ain la tadma, wa innal qalba la yahzan, wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Mata meneteskan air dan hati bersedih, tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kalau kita ingin tahu betapa besarnya nikmat anak ini, coba engkau lihat kepada orang-orang yang tidak punya anak. Kepada mereka yang terus berusaha dan berupaya. Bagaimana perasaan mereka kalau ditanya berapa anaknya? Lalu dia menjawab, belum dikasih. Maka yang akan muncul adalah rasa kasihan dan iba dari orang yang bertanya. Bagaimana tatkala berkumpul keluarga besar, ini membawa anaknya, ini membawa cucunya. Kemudian orang tua itu harus menelan pil pahit. Dia nggak dikasih anak. Ahibati fillah, anak adalah perhiasan dunia yang membuat indahnya rumah tangga, membuat indahnya rumah yang dibangun. Bayangin ya kalau kita ngelihat bajunya bayi ya, persiapan untuk menyambut bayi, semua indah dan menyenangkan. Perhiasan ketika engkau berjalan dengan anakmu. Bagaimana orang tua, bagaimana ibu ketika dia menggandeng anaknya. Bagaimana ketika dia menggendong anaknya. Anak ini adalah hiburan buat orang tuanya. Buat seorang ayah yang pulang kerja, yang letih.
Kemudian sampai ke rumah, dia melihat anaknya menyambut. Dia mendengar suara anaknya memanggil-manggilnya, ayah, ayah, abi. Subhanallah. Dan anak itu penyemangat hidup orang tua. Coba lihatlah. Orang-orang yang bekerja, merantau, meninggalkan negerinya. Atau dia bekerja di dalam negeri dengan penuh kelelahan. Demi anak. Kepingin anaknya kuliah walaupun dia seorang tukang becak. Kepingin anaknya naik motor walaupun dia berjalan kaki. Kenapa? Karena memang itulah anak. Perhiasan, hiburan, dan penyemangat buat orang tuanya. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Kahfi ayat 46. Apa kata Allah tentang anak ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Allahu Akbar. Di sini Allah mengingatkan tentang ada sesuatu yang lebih baik dari anak ya. Karena kalau bicara anak, anak tuh harapan orang tuanya. Dia perhiasan, bagaimana orang tua beranggap anak itu adalah aset masa depan, sehingga tatkala mereka sudah tua renta ya, anak-anak bisa ya menjadi penopang kehidupan mereka, perhatian kepada mereka tatkala tulang mereka telah melemah, anak-anak yang menggandeng dan membopong orang tuanya, itu harapan. Dan itu perhiasan kehidupan dunia. Maka Allah katakan, wal baqiyatus salihat, ya amal soleh, ucapan yang baik, zikrullah, itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih bisa diharapkan daripada anak-anak sebenarnya. Tapi tetap anak-anak harapan orang tuanya. Bagaimana tatkala orang tuanya meninggal dunia, kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salat." Kalau mati anak Adam putus tuh semua amalannya kecuali 3. Yang 2 adalah amalan, yang 1 adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ahibati fillah, anak ini adalah belahan jiwa ya, yang berjalan di muka bumi ini. Bagaimana orang tua ketika melihat anaknya dari jauh, apalagi ketika anaknya sukses. Apalagi ketika anaknya jadi orang yang dihormatin, ketika anaknya menjadi orang yang soleh, yang bermanfaat buat orang lain. Masya Allah, belahan jiwa. Namun, ketahuilah, anak itu juga ujian, fitnah bagi orang tuanya. Bahkan, kadang-kala anak yang diharapkan malah berbalik menjadi musuh buat orang tuanya. Bukan memberikan kebahagiaan, bukan membawa berkah dalam hidupnya, tapi membawa bencana buat orang tuanya di dunia sebelum di akhirat. Dan Allah mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam menghadapi anak-anak kita. Karena jangan sampai kita lupa dengan hak Sang Pencipta. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat At-Taghabun ayat 14 dan 15? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة Wallahu indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan,
Afwan Ustaz. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Allahu Akbar jemaah. Kita lihat bagaimana Allah memanggil orang-orang yang beriman. Mengatakan kepada mereka, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya ada sebagian dari pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Musuh. Kalau bicara musuh, apa sikap kita? Fahdharuhum, berhati-hati menghadapi mereka. Hati-hati. Jadi para orang tua diperintahkan untuk berhati-hati menghadapi pasangan hidupnya dan menghadapi anak-anaknya. Karena kenapa? Karena mereka bisa jadi musuh buat orang tuanya. Yang seharusnya menjadi pendukung orang tuanya, tapi kadang-kala anak, ini yang nanti kita akan bicarakan, fitnah apa saja dari anak itu. Kemudian Allah katakan, wa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Ujian. Kalau bicara ujian, ya ada yang lolos, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Ahibati fillah. Ingat, tatkala kita membaca surat Al-Kahfi. Cerita Nabi Musa dan Khidir. Ketika melewatin seorang bocah, sedang bermain bocah ini, tahu-tahu Nabi Khidir itu memelintir kepala anak ini, dibunuh anak itu. Nabi Musa heran, gimana engkau membunuh seorang yang tidak melakukan dosa? Jiwa yang suci. Akhirnya Nabi Khidir menceritakan kenapa itu dia lakukan. Karena yang pertama, beliau melakukan hal itu karena perintah Allah Azza wa Jalla. Dan hikmahnya Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 80-81. Supaya kita tahu dengan urusan anak yang bisa jadi musuh buat orang tuanya. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhoshina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Allahu Akbar. Ini anak, kalau besar bahaya, maka Allah matikan dia. Kita pun tatkala dalam kehidupan ini melihat ada orang yang anaknya meninggal dunia, dicabut nyawanya dalam kondisi orang tuanya masih cinta sama tuh anak, masih lucu-lucunya itu anak, meninggal dunia, baik dengan sakit atau dengan kecelakaan atau dengan peristiwa apapun. Maka di sini orang tua berbaik sangka sama Allah. Boleh jadi memang anak ini kalau tumbuh besar nantinya malah akan menjadi penyakit buat orang tuanya. Menyesatkan orang tuanya. Maka ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha mengetahui dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi nantinya, bagaimana kejadiannya. Sehingga Nabi Musa tatkala melihat Khidir membunuh itu anak, beliau benar-benar mengingkarinya. Tapi setelah tahu dengan hikmahnya, beliau subhanallah
mengakui bahwa beliau nggak ngerti. Kita pun kayak gitu. Karena anak ini selain tadi bicara dia perhiasan, tapi dia fitnah. Dia bisa jadi musuh buat orang tuanya. Dia bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Dan kita melihat bagaimana anak-anak yang menyusahkan orang tuanya. Ahibati fillah, kita lihat bicara fitnah anak ini, yang terkadang dapat mengantarkan orang tuanya bekerja tanpa peduli halal dan haram. Yang ada bagaimana dia memiliki harta sebanyak mungkin dan dapat menyenangkan anaknya, memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kadang-kala kita melihat ada ibu-ibu ya, yang ngambil susu di minimarket. Ya, kadang-kala ada orang tua yang ingin membelikan baju baru buat anaknya ketika Idul Fitr. Dia harus mencuri. Demi anak dia kadang-kala siap melakukan apa saja. Ini berarti anak fitnah buat orang tuanya. Yang dia harapkan anaknya menjadi aset masa depan dia, ternyata anaknya menjadi fitnah. Yang membuat orang tuanya kadang-kala di dunia hidup terhina. Kemudian anak itu juga dapat mendorong orang tuanya menjadi bakhil, pelit, kikir. Sebelum menikah, sebelum punya anak nih, orang tua Masya Allah begitu rajinnya bersedekah, membantu orang lain. Ketika punya anak, datang setan mengatakan, anakmu lebih pantas mendapatkannya. Kenapa engkau harus kasihkan ke orang? Maka akhirnya jadi orang yang bakhil. Dia menimbun harta yang sebelumnya orang yang dermawan. Dan anak juga dapat mendorong orang tuanya untuk menjadi orang yang pengecut. Ketika panggilan jihad datang, dia berpikir bagaimana dengan anak-anaknya. Udahlah engkau nggak usah berangkat jihad, anak-anakmu kasihan. Siapa yang akan menanggung mereka kalau engkau mati? Mereka jadi anak yatim. Mana keyakinanmu dengan Allah Azza wa Jal yang menjamin seorang mujahid fi sabilillah, yang dia telah menentukan rizki anak sebelum orang tuanya lahir. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada tuh rizki anak tersebut. Tapi itu fitnah anak. Orang tua jadi bakhil, jadi pelit. Orang tua jadi nggak berani berjuang di jalan Allah, menjadi pengecut. Kemudian jamaah, anak ini dapat menjadikan orang tuanya hidup menderita, sedih, dan kadang-kala membuat orang tuanya jadi nggak nerima takdir ilahi. Contohnya ketika anak itu sakit parah, bagaimana perasaan orang tua, bagaimana kesedihannya, bagaimana dia berusaha dengan segala tenaga, energi, upaya agar anaknya sembuh. Dia keluarkan semua hartanya, dia berangkat ke dokter yang satu, dokter selanjutnya, tapi ternyata belum sembuh, dibawa pulang ke rumahnya. Oleh karena itu Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau mengatakan, innal walad, sesungguhnya anak itu mabkhalah, menjadi penyebab orang tuanya bakhil. Majbanah, membuat orang tuanya pengecut. Majhalah, mendorong orang tuanya melakukan tindakan-tindakan bodoh. Kemana akalnya? Demi anak, kadang-kadang dia melakukan pencurian, melakukan perampokan, melakukan tindakan yang memalukan dirinya nanti dan anaknya. Mahzanah, menjadi sumber kesedihan buat orang tuanya. Itu fitnah anak. Di mana juga anak ini dapat membuat orang tua lupa dari mengingat Allah Azza wa Jal. Sibuk dengan anak-anaknya. Bisa jadi karena pekerjaan demi anak dia. Akhirnya lupa mengingat Allah Azza wa Jal. Allah mengingatkan di surat Al-Munafiqun ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Lupa sama Allah. Bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim, menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anaknya.
Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Ismail ke Mekah bersama ibu. Anak yang ditunggu 86 tahun, setelah umur 86 tahun ya beliau punya anak. Yang ditunggu puluhan tahun, tahu-tahu harus ditinggalkan di Mekah. Ya, ujian. Engkau lebih cinta kepada anakmu atau kepada Allah SWT. Bagaimana tatkala Ismail sudah tumbuh remaja, dapat membantu orang tuanya. Datang lagi Nabi Ibrahim ke Mekah, bercerita kepada putranya Ismail mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai ananda, aku bermimpi menyembelihmu dalam tidurku. Gimana pendapatmu? Ujian, bapak suruh nyembelih anaknya. Untuk dibuktikan kecintaan dia kepada Allah. Dia lebih cinta sama Allah atau lebih cinta kepada anak-anaknya? Ini fitnahnya anak. Maka jangan sampai anak membuat orang tuanya lupa dari mengingat Allah. Membuat orang tua meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ketika dia sudah punya kemampuan dari sisi finansial dan sudah wajib bagi dia berangkat haji. Dia mau berangkat haji, kadangkala digelantungi sama anak. Kadangkala menyebabkan dia nggak jadi berangkat haji, anak-anaknya. Nantilah ayah, nanti berangkat haji, sekarang uangnya buat beli mobil, uangnya buat usaha ini dan itu. Sehingga dia tidak berangkat haji. Dan berapa banyak orang yang menunda keberkian hajinya. Menunda, terus menunda. Kalau ditanya apa? Anak-anak. Ahibati fillah. Ketahuilah anak ini juga amanah. Dia perhiasan, dia ujian, dan dia itu amanah. Tanggung jawab yang Allah berikan kepada orang tua. Tatkala kita melihat ada anak-anak yang hidup di jalanan, menjadi anak-anak pang, yang kadangkala mereka di malam hari berada di tempat-tempat kemaksiatan. Yang terkadang mereka pergi bersama lawan jenis melakukan perbuatan haram. Kemana bapak dan ibunya? Itu amanah loh. Kalau engkau dititipin kucing, kemudian engkau tidak rawat, engkau tidak kasih makan dengan baik, engkau tidak kasih minum dengan baik, engkau tidak mandikan dia. Kalau datang pemilik kucing tersebut, dilihat kucingnya kurus, kering, engkau akan dimarahin sama yang punya kucing. Kalau engkau nggak mampu, jangan diambil. Kalau engkau nggak mau, jangan kemudian engkau mengambil itu amanah. Dan Allah berikan amanah, dan engkau mampu sebenarnya untuk mengelola itu amanah. Tapi banyak manusia berkhianat. Apa kata Allah di surat Al-Anfal ayat 27? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Barakallahu fikum. Tuh anak amanah, jangan berkhianat engkau. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Lalu beliau menyebutkan secara detail bicara pemimpin ini. Wal amiru ra'in. Pemimpin itu, gubernur itu, dia pemimpin. Wal rajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang laki-laki, dia pemimpin di dalam rumah tangganya.
Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Dan wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Wa waladihi. Lihat nih bagi para perempuan. Pemimpin atas anak-anak suaminya. Boleh jadi sang suami punya anak dari istri yang lain. Dan engkau bertanggung jawab. Ketika anak itu dibawa di rumah. Ketika janda menikah dengan duda. Kadang-kala sang duda bawa anak. Engkau pemimpin. Kita masih dengar cerita ibu tiri. Dikatakan lebih kejam daripada ibu kota. Atau sebaliknya jemaah. Kan ada yang tidak amanah. Hati-hati. Apabila seorang anak ikut sama ibunya. Tatkala terjadi perceraian, amanah dijagal. Jangan sampai anak itu tumbuh besar. Durhaka kepada orang tuanya. Gara-gara ibunya nih tidak menjaga itu amanah. Atau ketika anak ikut sama bapaknya. Sang ayah menanamkan vaksin kebencian kepada anak-anak itu sehingga dia benci sama ibunya. Padahal engkau pemimpin. Yang seharusnya anak-anak itu tumbuh besar menjadi waladun saleh. Jadi anak yang saleh. Maka Nabi mengingatkan di akhir hadis ini, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ingat, ketika Allah kasih amanah anak kepada kita, anak ini seperti lembaran kertas yang putih. Di atas fitrah, di atas tauhid, di atas agama yang benar. Kalau anak itu dibiarkan tumbuh besar, dia akan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak dipengaruhi dengan lingkungan yang ada, dia akan memilih Islam sebagai agamanya. Tapi kata Nabi SAW, fa'abawahu, bapak ibunya, yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Bapak ibunya yang membuat dia jadi Yahudi, yang ini jadi Majusi, yang ini jadi Nasrani. Itu kelakuan bapak ibunya, lingkungan yang ada. Maka orang tua harus benar-benar menjaga itu anak. Karena itu amanah. Bagaimana fitrahnya dijaga agar dia tetap mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya berpikir orang tua bagaimana anaknya tumbuh besar menjadi anak yang tampan, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang pinter. Diajarin tuh anak bagaimana mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Ini sebuah tanggung jawab yang besar. Yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Banyaknya anak-anak yang dia kemudian jadi anak nakal. Jadi anak yang gak baik. Boleh jadi karena orang tua yang menelantarkan anak-anak tersebut. Jadi kalau engkau mengatakan, enggak Ustaz, dia anak itu sebenarnya anak udah didik dengan baik. Kalau engkau akan ditanya sama Allah SWT. Ada sebagian bapak yang sibuk bekerja, ibu sibuk bekerja. Anaknya dititipkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Yang sebagian orang tua hanya berpikir yang diperlukan sama anak-anaknya adalah harta, adalah kesenangan. Makanya kadang-kala sedih jemaah melihat ada satu anak orang kaya, anak tunggal narkoba. Kaya raya bapak ibunya. Semua sibuk cari harta, lupa dengan amanah yang Allah berikan kepadanya. Dan ini berat amanah ini. Tapi di balik itu ada perhiasan, ada kesenangan, ada aset untuk kehidupan masa depan. Makanya perlu perjuangan orang tua. Jangan sibuk memuaskan kesenangan dirinya. Kadang-kadang orang tua capek loh ngurus anaknya. Capek ngurus anak. Dibandingkan sekarang orang tua bekerja di luar. Mendapatkan harta, dia menjadi manajer, dia menjadi apapun kerjaannya. Walaupun berat, tapi lebih berat mendidik anak. Orang tua harus duduk sama anaknya, ngajarin anaknya, main sama anaknya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.
Ini buat orang tua yang nggak menjaga amanah. Ma min abdin yastar'ihillahu ta'ala ra'iyatan. Tidak ada hamba satupun yang Allah titipkan kepadanya tanggung jawab, anak buah ya. Yamutu yauma yamut. Dia mati pada hari kematiannya, wa huwa ghashun li ra'iyati. Dalam kondisi dia berkhianat, dia menipu yang menjadi tanggung jawab dia. Apa yang akan terjadi? Illa harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan masuk surga dia. Ini peringatan keras buat orang tua. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara anak kita. Yang kita berpikir nanti dapat syafaat dari anak kita. Anak-anak kita akan mendoakan kita, beristighfar sama kita. Tapi kalau engkau berkhianat. Ini bicara semua pemimpin ya. Tapi orang tua kita, tema kita hari ini. Bagaimana ayah dan bunda ini. Ketika dia lupa dengan amanah, anaknya nggak diajari dengan benar. Tentang kewajiban-kewajiban dia kepada sang pencipta. Yang ada dalam benak orang tua, nah engkau belajar supaya jadi orang pintar, supaya mudah cari pekerjaan, supaya dihormatin dan dihargai orang. Kapan ditanamkan kepada anak, nah engkau belajar supaya engkau tahu dengan kewajiban-kewajibanmu dalam kehidupan ini. Kita nggak lama hidup di dunia ini. Ahibati fillah, orang tua harus ngajarin anaknya dengan segala kemampuan yang dia miliki. Karena kewajibannya bukan hanya sandang, pangan, dan papan. Dididik anaknya, dikasih arahan, dikenalkan dengan Tuhannya. Sampaikan kepada anak, nak, ini kalau kita, di depan kita tuh ada banjir. Engkau harus pegangan sama ayah. Engkau bawa pelampung, nak. Bagaimana orang tua ngomong sama, nak, rumah ini akan hancur. Ayo kita keluar dari rumah ini. Digandeng tuh anak. Pernah lihat orang tua ketika nyebrang ya di jalanan yang padat, dipegang tangan anaknya itu siapa? Menyeberang dengan hati-hati. Sang ayah mengatakan kepada anaknya, nah ikut perintah ayah. Jangan sampai engkau lepas dari tangan ayah. Kau dapat lihat nak, bagaimana ramainya mobil. Atau ketika ada banjir bandang, bagaimana orang tua menggendong anaknya, menyelamatkan anak. Bagaimana jamaah, kalau yang di depan ini adalah api neraka yang menyala-nyala. Di situ ada jembatan yang namanya sirat. Yang dia lebih lembut daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Orang melewatinya bukan dengan kekayaan. Bukan dengan martabat. Bukan dengan harta. Bukan dengan nasab. Tapi melewatinya dengan amal kebajikan. Sekarang orang tua nggak pernah ngajarin sama anak. Gimana mau selamat? Orang tua menyelamatkan anaknya dari kelaparan. Orang tua sakit hati kalau anaknya dibully. Orang tua begitu peduli dengan kondisi anaknya. Ditangkap sama polisi, dia akan bayar bagaimana anaknya dapat keluar. Tapi tatkala anaknya melewati api neraka, apa yang engkau akan bayarkan pada hari itu? Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Subhanallah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Camkan dalam hidup kita, kita akan lewat neraka.
Semuanya, na'am. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan pasti akan melewatinya. Pasti. Mau yang tua, mau yang muda, yang kaya, yang miskin, para nabi pun akan melewati sirat. Maka kita justru menyelamatkan. Bagaimana menyelamatkan anak-anak kita? Para ulama tafsir mengatakan, ajarin mereka, didik mereka, tanamkan tauhid di diri mereka. Ajarkan kepada mereka halal dan haram. Ajarkan etika dan adab yang mulia kepada mereka. Ajak mereka kepada ketaatan. Ajak mereka hadir di majelis ilmu. Selamatkan mereka dari perkara-perkara yang membahayakan kehidupan mereka. Ini perintah Allah kepada orang tua dalam menjalankan amanah ini. Dan ahibati fillah, di antara hal yang terpenting yang membantu orang tua dalam menjalankan amanah ini, melewati fitnah hidup ini terhadap anak-anaknya, yang pertama adalah orang tua menjadi orang baik. Orang tuanya jadi orang baik. Makan yang halal. Dekatkan diri kepada Allah. Tinggalkan dosa, banyak istighfar. Engkau jadi orang baik. Subhanallah, bagaimana cerita di surat Al-Kahfi tentang rumah yang hendak roboh, bangunan yang hendak roboh, yang kemudian diperbaiki, direnovasi oleh Nabi Musa dan Khidir. Terus di akhir cerita disampaikan penyebab mereka kok merenovasi bangunan tersebut. Kata mereka, itu bangunan kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Bangunan itu milik dua bocah yatim yang ada di kota. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah bangunan itu ada harta tersimpan milik anak yatim itu. Wa kana abuhuma salihah. Bapak kedua anak itu adalah orang soleh. Subhanallah, Allah jaga tuh anak. Amanah itu dijaga. Bapaknya udah mati. Dan kita tahu anak ini lebih terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Maka orang tua harus jadi contoh yang baik. Bagaimana dia bangun di waktu subuh, dia ajak anaknya. Bagaimana orang tua berbicara yang baik, berzikir, membaca Al-Quranul Karim, sehingga anaknya menjadi anak yang saleh. Dia contoh bapak. Kemudian yang kedua adalah doa. Agar kita dapat melaksanakan amanah ini. Doa minta kebaikan buat anak-anak kita. Bagaimana Allah ceritakan ya, ini doa-doa nanti dibaca di surat Al-Furqan ayat 74. Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya orang-orang soleh. Memohon kepada Allah agar diberi karunia dari pasangan hidupnya, dari anak-anak keturunannya, qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, doanya Nabi Zakaria, baca nih doanya yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan bagi aku dari sisimu anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Engkau maha mendengar doa. Dan ketika bikin anak, ketika mendatangi istri, atau istri didatangi oleh suami, baca doa. Kata Nabi SAW, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu." Apabila seorang di antara kalian tatkala hendak mendatangi keluarganya, dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dia berdoa, ya Allah, hindarkan syaitan dari kami dan hindarkan syaitan dari rizki yang kau berikan kepada kami. Fa innahu iyuqdar bainahuma walad fi dhalik. Kalau Allah takdirkan hubungan itu menghasilkan anak, lam yadurrahu syaitanun abada. Anak itu nggak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Kemudian baca doanya Nabi Ibrahim, memohon kepada Allah
agar anaknya dihindarkan dari kesyirikan, agar beliau dan anak keturunannya dihindarkan dari kesyirikan. Di surat Ibrahim ayat 35, Allah menceritakan doanya, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Wahai Rabbku, jadikan negeri-negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kemudian di surat Ibrahim ayat 40, Allah Azza wa Jalla juga menceritakan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Jamaah rahimakumullah. Doanya orang tua itu mustajab. Maka perbanyak doa. Memohon kepada Allah buat anak keturunannya. Sebagai bentuk amanah, dikasih amanah. Kita tahu kita lemah. Amanah ini berat. Maka terus minta tolong sama Allah. Doakan kebaikan buat anaknya. Dan sebelumnya jadilah orang yang soleh. Makan yang haram, makan yang halal, hindari yang haram. Jangan sampai memberikan makanan yang syubhat kepada anak-anak. Karena itu akan berdampak kepada kehidupan mereka di dunia dan di akhirat nantinya. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik dalam menghadapi amanah yang diberikan. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah, jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk paparannya. Dan Masya Allah pertanyaan mengenai anak banyak sekali Ustadz. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mohon pencerahan, anak-anak sekarang 3 SMA. Alhamdulillah di pesantren yang As-Sunnah sekarang mau kuliah dan maunya negeri di U. Dan doa agar anak-anak mau kuliah di pesantren lagi, khusus akhwat Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, dan afwan Ustadz ini juga ada terkait dengan apakah ada amalan atau yang perlu diperhatikan khusus untuk anak perempuan Ustadz, karena agak sulit untuk ada pertanyaan lain Ustadz yang terkait gitu. Masya Allah. Naam. Ahibati fillah. Kalau bicara anak orang tua tuh benar-benar cemas dengan kehidupan masa depan mereka. Memikirkan mereka. Kalau tadi dikatakan anak itu mau sekolah umum ya. Pergaulan di sana kita tahu laki perempuan. Ketika kos juga jauh dari perhatian orang tua. Maka anak sampai saat ini ingin mengajak bersama-sama ya. Untuk membangun sebuah perguruan tinggi yang alhamdulillah di Jogja. Mungkin teman-teman sedang mau bikin di sana ya. Perguruan tinggi umum. Sekolah tinggi umum. Tapi yang berbasis agama yang benar. Sehingga yang laki bersama yang laki, yang perempuan bersama yang perempuan. Dan mereka mendapatkan bimbingan agama di tempat tersebut. Soalnya kalau enggak, akan terus muncul pertanyaan seperti ini. Dia mau kuliah di mana? Ketika dia mau belajar, dia mau jadi dokter, atau dia mau jadi apoteker, atau menjadi hal-hal yang memang kekhususan buat wanita. Membahayakan sekali jemaah. Apalagi tatkala anak itu biasa di pesantren ya, kemudian dia keluar ya, dapat kehidupan yang bebas, berkumpulnya laki dan perempuan, maka setan akan kerja keras atau nggak terlalu keras kerja dia. Karena yang seperti itu, ya setan sudah punya bahan untuk menyesatkan manusia. Apa yang harus dilakukan orang tua? Ya orang tua perlu memberikan pencerahan kepada anaknya tentang tujuan hidup ini. Apa sih yang dia cari sebenarnya? Kalau dia mencari titel atau dia menginginkan menjadi wanita karir, maka sampaikan kepada dia resiko-resiko yang akan dia dapatkan. Kemudian kalau akhirnya anak itu nggak bisa ditahan ya, maka orang tua harus super
ketat ya dalam mengawasi itu anak. Carikan tempat kos khusus wanita yang ada kajiannya. Karena Anda lihat contohnya di Jogja ya, Masya Allah. Di situ ada ma'had ilmiah. Ada ma'had untuk anak-anak yang kuliah. Jadi anak-anak kuliah, tapi mereka juga mondok. Itu mungkin dapat menjadi solusi. Ketika anak itu memaksakan diri dengan catatan, dia kuliah tapi mondok. Pulangnya itu ke pondok. Ya, rumah kos-kosan ya. Cuma di situ ada program rutin seperti menghafal Al-Quran, belajar agama ya. Dengan harapan anak-anak itu dapat bimbingan agama yang cukup. Kemudian kalau bicara doa khusus atau amalan khusus ya. Ya tadi doa-doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Minta sama Allah Azza wa Jal agar dilembutkan hati anaknya. Kemudian juga perbanyak sedekah. Memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mudahkan urusannya. Jadi perbanyak amal soleh. Kemudian kumpulkan anak kita dengan orang-orang yang seperti dia. Artinya yang seumur dia, tapi dia mau belajar di perguruan tinggi agama. Seperti di STD, umpamanya di situ ada perguruan tinggi atau ada fakultas khusus buat anak-anak perempuan. Mereka tinggal di asrama, yang insya Allah faedahnya akan lebih besar ya. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mohon izin bertanya, bagaimana cara mengatasi burnout atau kejenuhan luar biasa pada ibu rumah tangga yang sering capek mengurus anak dan terkadang ingin menyerah? Bagaimana cara menjadi seorang ibu yang tegar, kuat, dan sabar menghadapi segala perilaku anak? Syukran wa jazakallahu khair Ustadz. Masya Allah. Nah, kayaknya ini perlu diperdengarkan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa ibu rumah tangga itu nggak kerja. Ibu rumah tangga itu nggak ngapa-ngapain. Ibu rumah tangga itu berjuang dan berkorban. Kalau bicara kesenangan ya lebih senang yang kerja di luar. Nggak ribut ngurusin anak. Kerja jadi resepsionis kek. Jadi kasir. Apa tugasnya? Tapi bicara anak yang kerjanya 24 jam. Malam hari anak minta susu ya dibikinin susu. Ketika anak itu masih bayi, masih kecil, bagaimana tengah malam harus dibersihkan karena dia BAB umpamanya. Bagaimana anak itu ketika sudah mulai tumbuh besar, kadang-kala lari keluar bermain yang membahayakan dia. Orang tua harus capek. Anak-anak yang nggak nurut sama orang tua. Wallah, perjuangan ibu rumah tangga. Terus bagaimana supaya nggak boring menghadapi kejenuhan ya? Maka engkau yang harus menciptakan suasana yang menyenangkan dalam rumah. Yang kedua, orang itu jadi nggak bosan karena dia cinta dengan anaknya, dia cinta dengan pekerjaannya. Kemudian bayangin pahala yang akan dia dapatkan dengan mendidik anak. Bagaimana tatkala dia meninggal dunia, nih anak yang hafal Quran karena bimbingan orang tuanya. Nih anak yang bisa nulis karena bimbingan orang tuanya. Nih anak yang bisa baca Al-Fatihah saja umpamanya. Atau bisa baca yang lainnya. Itu karena bimbingan orang tuanya. Betapa besar pahala yang akan Allah berikan kepadanya. Kalau bicara harapan nanti, anaknya ketika jadi anak yang soleh, akan selalu mendoakan dia. Dan akan jadi kebanggaan buat orang tuanya. Jadi memahami atau meyakini dengan ganjaran, dengan pahala, itu akan membuat orang jadi siap berjuang dan bertahan. Kita sering melihat nelayan berangkat ke tengah laut yang beresiko mereka tenggelam. Tapi mereka lakukan itu. Kenapa? Ikannya besar-besar di sana. Kita melihat ada orang tua yang merantau meninggalkan Indonesia. Di Indonesia sendiri meninggalkan kampungnya. Berangkat ke Jakarta. Kenapa dia betah di situ? Karena dia tahu. Harapan yang besar ada di tempat itu.
Maka jadikan anak ini sebagai tempat kesenangan orang tuanya. Dan jangan melihat kepada orang-orang yang hidupnya nyaman, gak ngurusin anak. Karena itu akan menyebabkan engkau tidak bersyukur. Aduh, enaknya fulana ya, enaknya fulana. Maka berapa banyak perempuan yang sama suaminya disuruh berhenti kerja, lalu ngurusin anak-anak, dia mulai jenuh ini dan itu. Karena kadang-kadang dia ingat atau dia melihat orang yang kayaknya gak secapek dia. Maka lihat kepada yang lebih susah. Insya Allah dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perbanyak aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di rumah. Ketika memang anaknya masih sedikit, sehingga dia masih banyak bisa beraktivitas banyak yang bermanfaat, dia bikin ini kayak itu macam-macam. Dengan ilmu yang dia miliki, dia dapat memberikan manfaat. Tapi tetap tidak meninggalkan yang menjadi tugas pokok dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana pernah berdosa sewaktu muda hingga memiliki anak sebelum menikah. Tapi sekarang alhamdulillah saya dan suami sudah bertobat. Dan sekarang anak Ana yang paling besar itu akan segera menikah. Namun jika harus memakai wali, apakah ini berarti membuka aib yang selama ini sudah ditutup? Karena anak Ana, Masya Allah, sangat menjaga diri dan sangat tertutup. Dan calon pendampingnya juga berasal dari keluarga yang sangat islami. Mohon pencerahannya Ustadz. Masya Allah. Juga, ada yang terkait Ustadz, jadi terkait dengan apakah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah juga statusnya sama dan menjadi amanah bagi orang tua kandungnya, dan apakah masih bisa bermanfaat untuk nanti di akhirat bagi kedua orang tuanya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya jamaah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Bagaimana dengan anak hasil zina? Masalah ini memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, anak itu dinasabkan kepada ibunya, tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Sehingga kalau dia anak perempuan, yang menikahkan adalah wali hakim. Itu yang pertama. Dan ini pendapat jumhur ulama. Memang ada satu pendapat lainnya. Sebagian kecil ulama berpendapat kalau bapak biologisnya mengakui dia anaknya, maka itu dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kalau memang dia tahu itu perempuan tidak berzina kecuali sama dia, dan dia mengakui itu adalah anak dia. Namun pendapat yang kedua ini tadi pendapat sebagian kecil ulama. Baik, berdasarkan pendapat yang pertama, ketika dia nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya, berarti nasabnya ikut ibunya, maka nanti yang menikahkan adalah hakim. Jadi bagaimana menutupi aib itu supaya tidak ketahuan dengan masyarakat? Maka nikahkan di KUA saja. Nanti walimahnya aja yang di depan orang banyak. Bagaimana dengan kondisi keluarga dari calon mempelai? Ya, mungkin yang perlu disampaikan adalah calon mempelainya, bukan keluarga besarnya. Calon mempelainya sampaikan kepada dia sehingga dia siap menerima hal itu. Dan insya Allah kalau mereka melihat sudah baik-baik ya, artinya memang tadi dikatakan keluarga yang sangat islami, yang sangat berpegang teguh dengan agama, ya anak itu nggak punya dosa. Jadi semoga tetap bisa dijaga. Cuma memang tadi ada pendapat kedua, Anda sampaikan ini karena mungkin engkau akan mendapatkan fatwa yang mengatakan nggak apa-apa, katanya. Ya memang benar, ada yang berpendapat seperti itu. Bagaimana dengan anak dari pernikahan yang tidak sah? Nah, perlu dilihat tidak sahnya karena apa. Kalau dia bukan anak zina, tapi pernikahan yang dianggap oleh orang itu sah. Contohnya, kadangkala ada suami istri
yang dia menikah dengan wali hakim karena dua orang yang saling mencintai umpamanya, kemudian dia kabur nggak direstui orang tua, yang menikahkan mereka adalah hakim atau ustadz kadang-kala di mana. Padahal yang berhak menikahkan adalah walinya. Namun karena mereka nggak tahu, mereka anggap itu sah. Maka bagaimana dengan anak-anaknya? Maka anak-anaknya boleh dinasabkan kepada bapak ibunya tadi. Karena ini namanya nikah syubhat. Jadi seakan-akan sah padahal nggak sah. Maka hendaklah mereka mengulangi pernikahannya. Adapun anak-anak itu apakah tetap akan memberikan manfaat kepada orang tuanya? Jamaah rahimakumullah. Yang nggak punya anak, kalau dia didik anaknya orang menjadi seorang guru, maka insya Allah anak-anak itu akan memberikan manfaat kepada gurunya ini. Karena di antara amalan yang tidak terputus itu adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dimanfaatkan ilmu itu terus. Sehingga yang ngajari ilmu tersebut akan terus mendapatkan manfaat. Doa dari dia. Biasanya kadang-kadang doa murid buat gurunya lebih besar daripada doa buat orang tuanya yang orang tuanya zalim mungkin ya. Maka tetap dia akan mendapatkan manfaat dari doa-doa anak-anak itu kalau mereka mendoakan kedua orang tuanya atau gurunya tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya kita akan terima pertanyaan langsung. Ukhti Misra, tafadholi, satu pertanyaan dan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebentar. Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Nah, Ana punya kakak. Anaknya itu tidak mau ikut tinggal bersama kedua orang tuanya di kampung ayahnya karena dia dekat sekali dengan neneknya, dengan Ibu Ana. Lalu ketika diajak untuk pulang, anaknya ini selalu dibohongi untuk pulang. Kemudian ketika orang tuanya ini qadarullah jauh sekali dari pendidikan dan agama. Mereka itu selalu berkata bohong kepada anaknya dan memberi kebebasan kepada anaknya untuk bermain HP. Lalu apakah boleh Ustadz, Ana dan Ibu Ana untuk mengajaknya tinggal bersama Ibu Ana dan sekolah bersama Ibu Ana? Anaknya ini umur 5 tahun, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Wah, fikir Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara apakah boleh mengajak anak tersebut, ya. Di sini tergantung kepada orang tua dari anak tersebut. Kalau dikatakan anak itu ikut sama neneknya, ikut sama bibinya, tapi kita tahu anak itu bukan anak mereka. Yang lebih berhak adalah orang tuanya. Alasan apapun ya, tadi disebutkan orang tuanya kayak gini macam-macam, dan itu akan berbahaya dengan anaknya, maka alasan ini menjadi apa ya? Menjadi motivasi yang lebih kuat lagi buat bibi dan pamannya dan neneknya ini untuk meminta anak itu biar dirawat di sana. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau dikatakan tadi memohon kepada bapak kandungnya, ibu kandungnya agar anak itu tetap bisa bersama mereka. Dan nanti kalau anak itu sudah besar, silahkan kalau mau dibawa ya. Karena memang anak itu kalau sudah bisa milih, nanti diperbolehkan dia milih. Afwan, ini tadi orang tuanya bercerai memang. Nah, Tidak Ustaz, orang tuanya tidak bercerai. jadi memang dititipkan ke neneknya.
Tidak Ustadz, biasanya ibunya ini suka pindah-pindah, kadang sebulan di rumah orang tua, sebulan ikut suaminya begitu Ustadz. Jadi kalau misalnya dia akan disekolahkan oleh ayahnya di kampungnya, takutnya nanti nggak kondusif Ustadz. Iya, nggak ada masalah sebenarnya tadi, tapi kan meminta kan, memohon kepada orang tuanya. Memohon kepada orang tuanya, sampaikan dengan alasan-alasan yang menyenangkan orang tuanya. Udahlah, biar di sini aja, biar engkau nggak kerepotan, mungkin nanti pindah lagi ini dan itu, biar anak itu sekolah di sana. Jadi insya Allah nggak ada masalah apabila dengan izin orang tuanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz. Saya akan persilahkan dulu untuk yang bertanya langsung. Afwan, Ukti Jihan, satu pertanyaan dan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Tadi Ustadz merekomendasikan beberapa doa untuk dibacakan untuk supaya kita punya anak yang soleh. Itu doanya pas sholat atau langsung didoakan ke anaknya ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara kapan membaca doa tersebut, maka boleh jadi dia baca di waktu-waktu yang mustajab. Antara azan dan qomat. Ini kalau bicara waktu mustajab. Artinya doa itu bisa dibaca kapan saja sebenarnya. Tapi tatkala waktunya mustajab, ketika kita sujud umpamanya, ketika kita sebelum salam, atau di sepertiga malam akhir ketika Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Jadi memohon tanpa anaknya ada. Tapi ketika dia sedang bawa anak itu, kemudian dia mengatakan kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, aku mohon kepada Allah agar Engkau menjadikan kami orang yang menjadikan surga dari anak keturunanku. Jadi dia sambil menggendong anaknya sambil minta sama Allah, nggak ada masalah seperti itu. Tapi doa itu bisa dibaca kapan saja. Ketika turun hujan ya kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah berhenti berdoa memohon kepada Allah. Terus berdoa, terus berdoa. Para ulama menyebutkan berdoa itu seperti orang ngetuk pintu. Terus diketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Terus lama-kelamaan dibukain sama Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus asa. Karena Allah tidak akan pernah bosan sampai kita yang bosan lebih dahulu. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah. Bismillah, saya ibu dari 3 orang anak dan saat ini sedang mengandung anak keempat. Alhamdulillah saya dipercaya Allah anak ketiga saya terlahir Down syndrome, bocor jantung dan ada kelainan fisik yang membutuhkan saya harus seumur hidupnya selalu berurusan dengan tim dokter. Sebagai perempuan, ibu rumah tangga, mood selalu naik turun karena tidak mudah menjadi saya. Saya dan suami sering lemah hati menanggapi omongan orang-orang terutama keluarga terdekat. Bagaimana Ustadz agar hati selalu stabil, tidak cengeng dan tidak lemah menerima ucapan yang menyinggung tentang anak spesial kami, terutama omongan dari keluarga terdekat. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ketahuilah bahwasanya dunia ini negeri bala. Orang-orang mungkin yang sekarang ngomong gak enak tentang orang yang kasih bala dengan anak yang seperti ini. Nabi SAW menceritakan, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat orang-orang yang hidupnya nyaman, yang mungkin tadi anak-anaknya semua sehat ya. Tatkala hari kiamat melihat Allah membagikan pahala buat ahli bala, buat orang yang hidupnya penuh dengan bala. Tadi disebutkan ibu ini harus berurusan dengan tim dokter mungkin sepanjang hidupnya. Jadi bala itu bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Tapi bala itu seumur hidup bahkan dibawa mati mungkin. Atau sampai mati. Ketika melihat Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang dikasih bala itu, mereka kepingin yang senang-senang ini
kulitnya digunting-gunting jamaah, badannya itu. Karena melihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang hidupnya penuh dengan bala. Maka buat ibu, ingat, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini sebuah kabar gembira yang begitu indahnya. Tatkala engkau lemah, engkau sholat. Engkau mengadu sama Allah Azza wa Jalla. Ketika ada omongan yang tidak enak, Nabi SAW jamaah sepanjang di kota Mekah 13 tahun. Bagaimana orang menyebut beliau majnun, orang gila, penyihir. Di jalanan itu omongan disebutkan terus. Maka Nabi bersabar. Dan agar engkau lebih kuat, lihatlah kepada yang lebih susah hidupnya daripada engkau. Yang lebih berat ujiannya daripada dirimu. Alhamdulillah engkau punya anak, ujiannya seperti itu. Bagaimana kalau anakmu jadi penjahat, jadi pembunuh? Kalau anakmu menjadi orang yang nakal? Engkau alhamdulillah ujianmu hanya seperti itu. Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat kepada yang di bawah kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena hal itu akan membantu kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan terus baca la haula wa la quwata illa billah. Kemudian jangan pernah buruk sangka sama Allah. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Kenapa? Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Allah lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, boleh jadi Allah sudah sediakan tempat yang tinggi di surga yang amalan kita nggak cukup. Maka Allah kasih bala agar kita bisa mencapai tempat tersebut. Dan banyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga dengan itu engkau bisa tabah, tapi tatkala imannya lemah lagi, baca doa lagi, sholat lagi, lihat kepada yang di bawahnya lagi. Dan kehidupan dunia ini adalah penjara buat orang yang beriman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir ini. Ya. Insyaallah Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, Ustadz mohon nasihatnya. Saya memiliki 3 orang anak laki-laki, tapi saya lihat anak saya yang paling kecil yang sekarang kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, sejak SD agak aneh dan cenderung untuk semangat melihat laki-laki yang berparas tampan. Karena was-was kelas 2 SMP, kemarin saya paksakan untuk masuk pesantren khusus ikhwan. Namun saya mulai mendengar keluhan dari beberapa anak karena anak saya yang kadang terlalu mengganggu teman kelasnya. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menceritakan ke Ustadz di pesantren tentang kekhawatiran saya tentang anak? Dan apakah baiknya saya kembalikan ke sekolah umum agar anak saya bisa bergaul dengan akhwat juga? Barakallahu fiik Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Apa yang harus dilakukan orang tua? Tadi kita sampaikan, hendaklah orang tua jadi orang yang soleh. Perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jalla. Tambah sholatmu, tambah puasamu, tambah ngajimu, tambah zikirmu. Bagaimana cerita Sa'id bin al-Musayyib, ya, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati. Aku akan tambah sholatku agar Allah menjagamu. Orang tua ketika punya masalah seperti itu seharusnya dia lebih mendekatkan diri kepada Allah sebelum berpikir hanya sebab duniawi. Kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Yang kedua, perbanyak doa buat anak. Tapi yang ketiga, perlu disampaikan kepada ustadz yang ada di situ. Sehingga ustadz itu akan memberikan pengawasan khusus buat anak tersebut. Akan mendidik anak itu dengan didikan yang lebih mungkin. Akan berusaha untuk memberikan bimbingan kepada dia mungkin secara pribadi, dipanggil anak itu, ya. Karena jangan berpikir ketika dimasukkan ke sekolah umum agar kenal sama akhwat. Wallahi jemaah, kita lihat ada laki-laki yang sudah menikah dia, tapi dia nggak suka sama istri.
Kalau bicara kecenderungan tadi, ini bicara penyakit yang harus diobatin. Bukan dengan kumpul dengan perempuan kemudian dia jadi senang sama perempuan. Enggak. Dia akan tetap melihat laki-laki. Maka hendaklah diobatin. Bukan dikembalikan ke sekolah umum. Tapi bagaimana datang ke sekolahan, ngobrol sama gurunya, ceritakan semuanya tentang anak itu. Kemudian juga nanti perlu konsultasi sama ustadz juga bagaimana memperbaiki anak itu ketika di rumah ya. Ana masih ingat ya dengan cerita seorang perempuan yang dia konsultasi, dia ngomong, Ustadz, anak punya suami, anak sudah nikah 7 tahun. Ustadz, anak nggak pernah disentuh sama dia, Ustadz. Sudah 7 tahun. Anak sampaikan banyak pencerahan lah kepada dia. Kemudian terakhir anak ngomong, mungkin juga perlu konsultasi sama psikiater muslim ya. Psikiater yang udah paham sunnah, udah ini. Apa kata perempuan itu? Psikiater, Ustadz. Tapi dia 7 tahun melihat suaminya kayak gitu dan udah berusaha nggak bisa. Maka tadi kuatkan permohonan sama Allah, jaga doa-doa kita buat anak kita, sambil terus tadi usaha tetap dilakukan dan segera datang ke sekolahannya, ngobrol sama ustadznya agar mereka tahu sehingga mereka memberikan perhatian khusus atau memberikan terapi khusus buat dia nantinya sehingga penyakit itu Allah sembuhkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya jemaah karena memang waktu sholat asar di Jember ini berbeda dengan di Jakarta. Kalau nggak salah kita di sini jam 2